Keberagaman pakaian pengantin Melayu Riau. Pakaian pengantin adalah pakaian khusus yang dikenakan pengantin dalam upacara pernikahan. Pakaian dirancang dengan kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang atau suku bangsa di lingkungan pengantin tersebut. Pada pakaian itu melekat simbol-simbol identitas suku bangsa tersebut seperti keagungan, kekayaan, keindahan, kemolekan, dan sebagainya. Pakaian pengantin orang Melayu tidak jauh berbeda dengan konsep dasar pakaian Melayu sebagai penutup malu. Pakaian pengantin ditambahkan dengan berbagai aksesoris dan perhiasan emas atau menyerupai emas yang sesuai dengan simbol-simbol adat. Namun aksesoris bukan sekedar perlengkapan, tetapi dapat dikatakan harus dikenakan sebagai kelengkapan. Orang Melayu memadupadankan jenis pakaian dengan tata cara memakainya. Memakai tanpa aturan dapat menjadi umpatan melanggar adat dan ketentuan. Misalnya, keris harus diletakkan pada ikat pinggang atau pending di bagian depan tubuh sebelah kiri. Letak keris harus sesuai dengan aturan agar simbol keberanian bagi seorang laki-laki tampak wujudnya. Jenis pakaian pengantin. Pakaian pengantin di Riau memiliki beragam macam dan jenis. Setiap jenis diberi nama sebagai pembeda antara jenis satu dengan yang lainnya. Setiap jenis pakaian digunakan hanya dalam satu upacara saja. Misalnya dalam upacara berinai, pakaian yang digunakan berbeda dengan pakaian ketika upacara berandam, akad nikah, bersanding, dan sebagainya. Setidaknya pakaian pengantin Melayu dalam rangkaian upacara pernikahan ada 3 jenis. Bila pengantin bangsawan, jenisnya tentu lebih banyak dari itu. Pakaian pengantin perempuan. Pakaian pengantin perempuan biasanya ditenun dari benang santin atau sutra yang berkualitas tinggi. Pakaian pengantin perempuan pada upacara malam berinai memakai pakaian kebaya laboh atau baju kurung teluk belanga, memakai hiasan dan perhiasan serta memakai sanggul Melayu. Dalam upacara berandam hampir sama dengan pakaian harian. Kebaya laboh atau kebaya pendek atau baju kurung teluk belanga. Rambut disanggul dengan sanggul lipat pandan dihiasi dengan bunga-bunga hidup seperti cempaka, bunga melur, dan bunga tanjung. Muka pengantin dibersihkan dan bulu romanya dicukur. Rambut halus keningnya dibentuk dan dihias. Setelah berandam dimandikan dengan air 7 bunga, serta memakai kain kembang di dada. Pakaian pengantin laki-laki. Berbeda dengan bahan pakaian perempuan, pakaian pengantin laki-laki tidak berbenang sutra, sebab syarak melarang laki-laki memakai pakaian yang ditenun dari benang sutra. Bentuk pakaian pengantin laki-laki orang Melayu kepulauan atau pesisir tidaklah berbeda jauh. Bentuk bajunya berupa baju karung cekak musang dan baju kurung teluk belanga dan celana panjang. Perlengkapan pakaian laki-laki sebagai seorang pengantin adalah 1. Baju kurung cekak musang dari bahan tenunan 1. Setelan baju dan celana sama warnanya. 2. Di kepala memakai destar berbentuk mahkota dan ada kalanya memakai tanjak. 3. Memakai sebai di sebelah bahu kiri. 4. Memakai kain samping dengan bunga kain ke depan. 5. Pakai bengkung. 6. Pakai keris. 7. Kalung panjang di lehernya tanda ikatan keluarga. 8. Membawa sirih lelat. Dan 9. Pakai kasut capal dan sepatu kulit. Motif dan makna. Setiap bentuk motif memiliki makna dan nilai-nilai tertentu sesuai dengan filosofi kehidupan orang Melayu. Makna-makna yang ada merupakan konsepsi tentang sesuatu yang dianggap baik, bernilai, dan dicita-citakan. Motif bergambar hewan, misalnya hewan yang dipilih adalah yang memiliki sifat yang baik yang berhubungan dengan kepercayaan tertentu. Motif semut beriring. Walau tidak melukiskan semut dalam bentuk sesungguhnya, semut beriring disimbolkan karena serangga tersebut memiliki sifat rukun dan saling tolong-menolong.
Motif tampuk manggis dimaknai sebagai kejujuran. Tampuk buah manggis secara ilmiah merupakan gambaran isi jumlah buah manggis yang terdapat di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pepatah Melayu, takkan berbohong si tampuk manggis. Motif awan larat dimaknai panjang, usai, dan keanggunan. Motif awan larat diambil dari gambaran awan yang sambung menyambung. Motif lainnya seperti motif kaki bawah yang dibuat sambung menyambung dimaknai sebagai bentuk kesatuan dan kekompakan rakyat dalam kerajaan. Kekompakan dalam kesatuan rakyat diyakini sebagai banteng yang paling kuat dan tidak bisa ditembus oleh kekuatan dari luar. Aksesoris pakaian pengantin. Aksesoris atau perlengkapan hiasan bukanlah sekedar menambah keindahan pakaian yang dikenakan pengantin. Dalam Melayu, seperti yang telah dijelaskan pada pengertian pakaian pengantin di atas, aksesoris bukan sekedar pelengkap, tetapi juga dikatakan harus dikenakan sebagai kelengkapan. Sebab setiap aksesoris yang digunakan mempresentasikan simbol nilai-nilai adat. Aksesoris pengantin perempuan Melayu Riau adalah sanggul Melayu, sanggul lipat pandan, bunga cempaka, bunga melur, bunga tanjung, tudung mente, mahkota, dokoh bertingkat, pending, sebai, ramen, gelang berkepala naga, gelang patah semat, galang emas berlipat rotan, canggai, dan selepah. Sedangkan aksesoris pengantin laki-laki adalah tanjak, destar berbentuk mahkota, sebai, kain samping, bengkung, keris, kalung panjang, sirih lelat, kasut capal, dan sepatu kulit. Contoh aksesoris pakaian pengantin. Yang pertama, dokoh. Dokoh biasanya dipakai oleh pengantin wanita dan laki-laki, berbentuk seutas rantai bertingkat 3 dengan beberapa kepingan hiasan berbentuk segitiga atau bulan sabit. Kepingan dokoh dihiasi berbagai-bagai motif alam seperti bunga dan akar menjalar atau awan larat. Kedua, gelang. Gelang dipakai oleh pengantin wanita yang dikenakan pada pergelangan tangan atau gelang tangan atau gelang kaki dibuat dari logam padat berbentuk melingkar. 3. Tanjak. Tanjak atau destar dipakai oleh pengantin laki-laki yang berfungsi sebagai penutup kepala, dipasang dengan cara melilitkan di kepala. 4. Kain samping. Kain samping merupakan kain sarung yang dipasang pada bagian bawah pakaian laki-laki. Teknik pemakaian dengan cara dililitkan rata ke sekeliling pinggang atau dipasang rencong hingga ke bawah lutut.